Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang preparasi larutan kimia ya. Larutan kimia merupakan suatu sediaan yang paling sering kita jumpai di laboratorium. Ini bisa berupa campuran atau disebut juga campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, dua zat, kalau hanya dua zat berarti ada satu pelarut, ada satu zat terlarut. Kalau lebih dari dua berarti biasanya satu pelarut dan ada dua zat terlarut dan seterusnya ya. Nah, konsentrasi larutan adalah suatu jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan. Ini menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan larut. Nah, ini meskipun bukan materi baru ya, ada banyak pernyataan konsentrasi dalam larutan kimia ya yang ada nanti ada persen, ada molar dan sebagainya ya. Nah, ini yang pertama fraksi mol ya. Fraksi mol merupakan perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat pada larutan ya. Kadang-kadang ada yang menyebutkan bahwa fraksi mol larutan X ini misalnya berapa ya 0,2, 0,03. Nah, itu merupakan perbandingannya adalah perbandingan jumlah molnya masing-masing. Nah, kemudian ada prosentase ini juga yang cukup sering kita jumpai di laboratorium ya. Prosentase ada dua macam yaitu persen berat per berat dan berat per volume. Nah, bedanya di mana? Kalau berat per berat ini menyatakan berapa gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Ini contohnya larutan gula, anggaplah dia larutan glukosa, buli atau sukrosa ya. Jika tertulis larutan gula 5% B per B di dalam pelarut air, artinya jika kita ada 100 gram larutan, tadi ya dalam 100 gram larutan tersebut, maka yang 5% adalah gulanya. Ya, 5%-nya. 5% berat per berat artinya gulanya adalah 5% kali 100 yaitu 5 gram. Sedangkan airnya berarti sisanya 95% ya. Itu berarti 100 dikurangi 5 gram bisa atau 95% dikalikan 100 sama dengan 95 gram. Jadi kalau dijumlah sama dengan 100. Nah, ada juga persen berat per volume. Nah, bedanya apa di sini ya? Jadi kalau berat per volume ini menyatakan berat zat terlarut, ya misalnya gula tadi ya, dalam setiap 100 mili larutan. Jadi kalau yang pertama berat larutannya 100 gram, kalau yang kedua tidak dihitung berat, namun volume. Setiap 100 mili larutan terdapat 5% gula. Jadi kalau menghitungnya 5% berarti 5 gram begitu ya. Jadi 5% kali 100 sama dengan 5 gram yang dilarutkan dan diencerkan sampai dengan 100 mili. Itu adalah cara pembuatannya. Nah, ini nanti akan sangat sering kita jumpai di laboratorium. Jadi prinsipnya kalau yang pertama menghitung berat larutan, yang kedua adalah volume. Sedangkan zat terlarutnya tetap dihitung sebagai berat sehingga tulisannya adalah atau istilahnya adalah persen berat per volume. Kemudian molalitas ini juga sering juga kita jumpai. Molal ini menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut. Nah, contohnya untuk setiap hitunglah molalitas 4 gram NaOH dalam 500 gram air. Jadi kita punya menimbang NaOH 4 gram, kemudian ditambahkan ya atau dilarutkan ke dalam 500 gram sampai dengan 500 gram air. Nah, di sini cara menghitungnya kita hitung dulu berapa molnya NaOH ya. Kemudian cara menghitung molnya kita bagi dengan ml, jadi 4 gram dibagi dengan 40. Nah, karena dalam mol itu setiap 1000 gram pelarut, karena kita tidak sampai 1000, maka ya dihitung sebagai 500 per 1000 atau 0,5. Sehingga didapatkan 0,5 mol per 0,5 sama dengan 0,2 molal ya. Nah, kemudian molar. Molar itu yang juga paling banyak kita jumpai selain persen ya. Jadi saya kira ini juga bukan hal yang baru. Molar menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ini contohnya berapa molar? 9,8 gram H2SO4 dalam 250 ml larutan.
Maka cara menghitungnya kita hitung dulu molnya ya. Nah, ini molnya adalah 0,1. Nah, karena ini yang tertulis adalah 250 mili, jadi kita hitung atau kita ubah menjadi satuan liter. Sehingga hasilnya adalah 0,1 dibagi 0,25, kita mendapatkan 0,4 molar H2SO4. Ya. Kemudian normal, ya, molar memang paling banyak, tapi juga kadang-kadang kita menjumpai satuannya normal. Normalitas ini menyatakan jumlah mol ekivalen suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya. Nah, untuk asam, 1 mol ekivalen ini sebanding dengan 1 mol ion H+. Nah, ini ada hubungan antara normalitas dengan molaritas, di mana normalitas ini bisa dihitung dari molaritasnya dikalikan valensi. Nah, ini kita contohnya tadi kita sudah mempunyai asam sulfat ya, membuat larutan menghitung molaritasnya, kita bisa juga menghitung normalitasnya. Jadi dengan kasus yang sama, 9,8 gram asam sulfat dilarutkan sampai dengan 250 ml, maka kita hitung dulu mol ekivalen. Mau apa mol ekivalen? Mol ekivalen adalah jumlah mol dikalikan ionnya. Ya, karena H plusnya ada 2, maka dikalikan 2. Jadi mol ekivalennya 0,2 dibagi dengan volume dari larutan dalam satuan liter. Ketemunya adalah 0,8. Nah, tadi bisa juga menghitung kalau kita sudah tahu molaritasnya. Tadi kita hitung di slide yang sebelumnya 0,4. Untuk normalitasnya bisa langsung dikalikan dengan valensinya. Ya. Untuk kasus asam sulfat, valensinya karena 2, jadi dikalikan 2. Hasilnya sama, yaitu 0,8. Nah, kemudian satuan larutan ppm dan ppb ini juga yang banyak kita jumpai di lab ya. Nah, ppm adalah bagian per sejuta part per million, sedangkan ppb adalah part per billion atau bagian per semiliar. Nah, ini biasanya digunakan untuk larutan-larutan yang sangat encer ya, karena kalau kita gunakan satuan molar dia akan 10 pangkat min sekian, 10 pangkat min 7. Nah, itu jumlahnya terlalu kecil sehingga untuk pernyataan konsentrasi untuk larutan-larutan yang encer ini sering kita gunakan satuan ppm ya. Nah, ppm ini juga setara dengan berapa miligram solut atau zat terlarut per liter larutan. Sedangkan ppb ya, ppb ini setara dengan mikrogram solut per liter larutan. Contohnya adalah untuk menghasilkan 1000 ppm larutan NaCl ya. Maka kita bisa melarutkan karena 1000 ppm sama dengan 1000 mg solut per liter. Ini bisa dibuat dengan cara melarutkan 1000 mg NaCl. Nah, 1000 mg itu kan sama dengan 1 gram, jadi cukup kecil. Hanya 1 gram atau 1000 mg, kemudian dilarutkan sampai dengan menghasilkan larutan 1 liter. Nah, ini kalau dalam satuan ppm, dia terhitung 1000 ppm. Ya, ini nanti kalau ingin mengencerkan, bagaimana kalau butuh hanya 10 ppm, 5 ppm tinggal diencerkan ya. Nah, ini tadi contohnya ya, cara pembuatannya, karena yang kita butuhkan 1000 ppm. Nah, kalau yang ingin kita buat ini bukan larutan NaCl, jadi artinya begini, kalau kita tadi sudah membuat sediaan larutan NaCl 1000 ppm, sekarang kita diminta untuk membuat larutan Na 1000 ppm. Na itu kan tidak mungkin sendiri, pasti ada ion yang menyeimbangkan. Jadi di sini adalah pembuatan larutan Na dari NaCl. Beda ya, tadi membuat larutan NaCl 1000 ppm dari NaCl. Ini membuat larutan dengan konsentrasi atau mengacu pada Na-nya, tapi yang tersedia adalah NaCl. Nah, itu tidak perlu dipisahkan NaCl-nya. Karena di dalam sistem larutan juga tidak mungkin untuk memisahkan suatu kation dari anion. Nah, bagaimana caranya jika yang tersedia adalah NaCl? Kita tahu bahwa untuk membuat Na 1000 ppm sebanyak 1 liter misalnya ya, atau ini 100 mili maaf ya. Na 1000 ppm ini setara dengan 1000 mg per liter. Nah,
Jika yang diperlukan adalah 100 mili larutan tersebut, ya larutan 1000 ppm Na, kita bisa hitung dulu berapa kebutuhan Na, ya kation Na. Kita hitung 1000 ppm dikalikan 100 mili kita konversi menjadi liter yaitu 0,1 setara dengan 100 mg. Nah, jadi kita membutuhkan 100 mg Na. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Padahal yang tersedia adalah NaCl. Jika dibutuhkan 100 mg Na, maka NaCl yang ditimbang adalah kita hitung berdasarkan perbandingan MR NaCl dibagi AR. Ya, jadi saya ulangi, yang tersedia NaCl, yang kita hitung Na-nya. Nah, jadi karena yang tersedia NaCl, maka dari itu kita harus menimbang NaCl, namun untuk menghitung berapa yang akan ditimbang dikalikan faktor MR NaCl per Na. Nah, MR-nya adalah 58,5, ARNA adalah 2,3, kemudian kita kalikan kebutuhannya yaitu 100 mg, maka kita akan menemukan jumlah 254,3 mg NaCl. Nah, artinya di dalam 254,3 NaCl terdapat 100 mg Na. Jadi tepat perhitungannya. Nah, setelah kita timbang, dilarutkan sampai dengan 100 mili, maka kita akan mendapatkan larutan sebanyak 100 mili dengan konsentrasi 1000 ppm, konsentrasi Na 1000 ppm. Nah, ini adalah bedanya membuat larutan NaCl 100 ppm dari NaCl atau tadi 1000 ppm-nya contohnya dengan membuat larutan Na sama 1000 ppm tapi yang tersedia adalah NaCl. Kalau bagaimana kalau yang tersedia NaOH berarti MR per AR-nya juga molekulnya NaOH gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung larutan yang sediaan atau bahannya adalah liquid ya. Kalau NaCl kan materialnya dia padat, NaOH padat. Bagaimana kalau sediaannya memang liquid? Ada beberapa bahan kimia yang sediaannya memang dia tidak padat. Dia liquid, biasanya asam-asam, contohnya HCl, asam sulfat, ya, asam astat gitu. Nah, ini contohnya sudah tersedia di lab ya. Ada botol HCl, ada tulisannya HCl pekat PA pro analisis. Nah, kalau di label asli dari botol yang dikeluarkan oleh chemical ya, produsen chemical akan ada keterangan. Yang pertama adalah prosentase. Prosentasenya ada 37% B per B. Jadi ingat tadi ada prosentase B per B. Kemudian ada berat jenis. Berat jenisnya adalah 1,19 gram per mili. Kemudian ada MR. MR-nya adalah MrHCl 36,5 gram per mol. Nah, pertanyaannya, kalau di lab ya, di laboratorium ada larutan HCl pekat PA pro analisis, berapa molaritasnya? Ini tadi kan informasinya ada persen, ada berat jenis, ada MR. Nah, larutan pekat itu berapa molar? Nah, ini biasanya tidak tersedia molaritas, makanya harus kita hitung. Nah, kita asumsikan di dalam botol tadi ini masih baru 1 liter. Ini asumsi. Bagaimana kalau sudah terbuka? Enggak masalah. Selama larutan tersebut belum terkontaminasi, tidak diencerkan, kan konsentrasinya tetap. Ini kita buat asumsi supaya mudah ya. Asumsinya adalah 1 liter. Nah, di dalam 1 liter ya, maka nanti kita bisa menghitung berat HCl-nya ya. Dan dengan memanfaatkan informasi berat jenis. Ya, tadi berat jenisnya adalah 1,19 gram per mili. Kalau terdapat 1 liter ya, atau 100 mili, berapa beratnya bisa kita hitung. Ya, 100 mili ya, atau 1 liter tadi yang kita konversi ke 100 mili, kita kalikan berat jenisnya sama dengan 1190 gram. Nah, makanya biasanya kalau larutan pekat itu lebih berat daripada airnya. 1 liter tapi dia lebih berat karena memang BJ-nya di atas air. Ya, jadi langkah pertamanya dalam 1 liter kita hitung dia beratnya adalah 11,90 gram. Itu masih larutan pekat HCl. Nah,
Kemudian kita hitung berat HCl-nya. Nah, tadi kan masih larutan nih, 1.190 gram. HCl-nya saja berapa? Nah, untuk menghitung berapa gram HCl, kita kalikan dengan prosentase, ya. Di sini tertera 37% B per B. Jadi dalam 1.190 gram larutan tadi, HCl-nya ternyata kalau kita kalikan dengan prosentasenya adalah 440,3 gram. Nah, jadi tadi ternyata dalam HCl pekat nggak 100%. 37% kalau kita hitung beratnya 440. Nah, setelah kita menghitung berapa gram HCl, bisa kita hitung mol. Mol dihitung dari berapa gram dibagi dengan MR-nya ya. Beratnya sudah kita hitung 440,3, MR-nya 36,5, maka jumlah molnya adalah 12,063 mol. Nah, kemudian kita hitung tahapan terakhir. Tadi pertanyaannya molaritas, berapa molar? Molar bisa dihitung dari berapa mol per liter. Molnya sudah kita hitung 12,063. Volumenya tadi karena kita asumsikan 1 liter berarti langsung kita bagi 1 liter. Ketemunya adalah 12,63 mol. Nah, itu adalah kalau kita punya HCl pekat di laboratorium yang masih baru dengan keterangan seperti ini, maka molaritasnya bisa kita hitung yaitu 12,63 molar ya. Nah, kemudian HCl kita membuat lagi nih larutan HCl ya. Nah, di sini instruksinya di sini adalah buatlah larutan HCl 1 molar sebanyak 100 mili jika tersedia HCl teknis dengan keterangan sebagai berikut ya. Berat jenisnya 32, maaf, prosentasenya 32, berat jenisnya 1,11 gram per mili. Nah, kalau tadi kita menghitung HCl pekat hanya dihitung molaritas. HCl pekat yang PA ini HCl-nya HCl teknis. Ya, karena HCl kan bermacam-macam grade-nya. Makanya di sini berbeda baik berat jenis maupun prosentase. Nah, kita buat asumsi. Kalau tadi contohnya asumsinya 1 liter, ini kita buat asumsi yang lain ya, asumsinya 100 mili. Dengan cara yang sama ya, dalam 100 mili HCl teknis, maka berat HCl teknis kita kalikan dengan BJ. Ini ketemunya 111 gram. Nah, 111 gram ini kita hitung berat senyawanya saja. Dikalikan dengan prosentase. Ketemunya adalah 35,52 gram. Kemudian kita hitung molnya HCl. Mol dihitung dari berapa gram per dibagi dengan MR-nya ya. 35,52 gram, MR-nya 36,5, ketemunya adalah 0,973 mol. Nah, baik setelah ketemu sekian mol, kita hitung molaritas dari HCl teknis. Molar adalah mol per liter. Kita masukkan berapa mol? Ya, 0,973 mol. Volumenya lihat asumsi, karena asumsinya hanya 100 mili, maka volumenya adalah 0,1 liter. Nah, hasilnya adalah 9,73 molar. Ini adalah molaritas dari HCl teknis. Nah, tadi kita tugasnya adalah membuat larutan 1 molar sebanyak 100 mili. Kita bisa menggunakan rumus pengenceran. Ya, rumus pengenceran yaitu V1M1 sama dengan V2M2. V1 adalah volume yang nanti diharapkan yaitu 100 mili. M1-nya 1 molar, tugas kita tadi. Nah, V2 adalah volume dari HCl yang diperlukan, yang nanti dipipet. M2 adalah molaritas HCl teknis, yaitu 9,73. Maka ketemunya adalah V2 10,3 mili. Nah, caranya membuatnya, untuk membuat HCl 1 molar sebanyak 100 mili adalah kita pipet 10,3 mili HCl teknis, kemudian kita encerkan sampai dengan 100 mili. Hasilnya adalah larutan HCl 1 molar. Nah, ini tadi ya, bagaimana membuat larutan. Tadi yang pertama menghitung larutan pekat, yang kedua kita sudah bisa membuat larutan dengan konsentrasi yang diinginkan dari bahan cair. Nah, kemudian untuk menghitung larutan
konsentrasi rendah, yaitu satuan-satuan ppm. Ya, nah di sini adalah bagaimana cara membuat larutan Cu jika yang tersedia adalah CuSO4 5H2O. Sama dengan tadi contoh membuat larutan Na dari NaCl ya. Nah, di sini ada instruksi, buatlah larutan Cu 500 ppm sebanyak 250 mili dari chemical atau bahan kimia suatu garam hidrat yaitu CuSO4 5H2O atau Cu sulfat 5 hidrat ya. Nah, kenapa enggak kita buat larutan Cu dari Cu saja biar enggak repot. Sulit melarutkan logam. Jadi Anda kalau mau melarutkan logam harus menggunakan asam-asam kuat, bisa mungkin dengan air aja dan waktunya lama. Nah, biasanya kalau di laboratorium kalau kita membutuhkan larutan Cu tidak melarutkan logam Cu, tapi menggunakan senyawaan yang ada Cu-nya. Contohnya adalah CuSO4 5H2O. Ini begitu dilarutkan sekian detik sudah bisa larut. Nah, ini kenapa alasannya demikian. Tapi harus kita hitung dengan benar ya. Oke, kita tulis dulu 500 ppm kita membutuhkan 250 mili. Nah, 500 mg per liter atau 500 ppm Cu nanti kita ini akan setara berapa miligram Cu per 0,25 liter. Nah, setelah kita hitung ternyata kebutuhan Cu-nya adalah 125 gram miligram Cu. Nah, karena yang tersedia adalah CuSO4 5H2O, maka harus dikalikan faktor Mr per Ar. Mr adalah Mr-nya dari senyawaan, yaitu CuSO4 5H2O. Ar adalah Ar dari Cu, ya. Logam atau ya kation atau unsur kation ya yang diinginkan. Jadi untuk kebutuhan 125 gram Cu, kita menimbangnya adalah perbandingan Mr per Ar dikalikan 125 gram, ini ketemunya adalah 481,05 miligram. Nah, kita menimbangnya dengan ini ya Mettler analitik ya, jadi dapat dengan analytical balance yang dia memiliki kepekaan yang tinggi. Kemudian setelah kita timbang tepat 481,05 miligram, ini kurang dari setengah gram, kita encerkan sampai dengan sesuai dengan tujuannya yaitu 250 ml. Nah, dari hasil itu kita mendapatkan suatu larutan Cu dengan konsentrasi 500 ppm. Nah, ini tugas ya. Jadi ini tugas dikerjakan di kertas, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi yang tugas yang pertama membuat larutan yang tersedia adalah 0,25 gram perak nitrat atau AgNO3 dilarutkan sampai dengan 250 ml. Ya, pertama pertanyaannya hitunglah konsentrasi AgNO3 dalam satuan ppm dan molar. Kemudian hitung pula konsentrasi Ag-nya saja dalam satuan ppm dan molar. Kemudian yang kedua, ini mencampurkan larutan ya. Hitung berapa ppm konsentrasi NaCl yang akhir yang dibuat dengan cara melarutkan dua larutan NaCl yaitu 200 ml NaCl 2 molar dan 200 ml larutan NaCl 1000 ppm. Kalau dicampur hasilnya berapa ppm ya. Kemudian yang ketiga ini adalah kita mengestimasi volume ya. Jadi di sini ada suatu zat X digunakan sebagai marker dan dia punya warna. 20 mili zat X, konsentrasi 500 ppm diinjeksikan pada seseorang, ya. Kemudian 30 menit kemudian setelah ya tersebar ke seluruh tubuh, sampelnya diambil, sampel darahnya 2 mili, kemudian dihitung konsentrasinya hasilnya 2,1. Pertanyaannya adalah hitunglah volume darah pasien. Ya ini rumus sederhana, rumus pengenceran tapi digunakan dalam menghitung suatu kasus ya.